Shalom. Shalom, berjumpa kembali dengan Nathanael dan Elizabeth di Sambal, Sambal, sama-sama sama-sama belajar belajar Alkitab. Alkitab. Hari ini kita akan lanjutkan perikop yang kemarin kita bagi dua, yaitu mengenai percakapan dengan Nikodemus. Kemarin kita selesai di ayat 13, nah sekarang kita akan lanjutkan sampai ayat yang ke-20. Ayat 13 akan kita baca lagi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yang kita baca baru saja ini mengenai anak manusia, penekanannya pada anak manusia. Siapa anak manusia? Dikatakan di ayat 13, anak manusia adalah yang telah naik ke surga dan juga turun dari surga. Siapakah itu? Ya, yaitu Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia. Penjelasannya bagaimana? Lihat di video Kemarin. beberapa hari yang lalu. Beberapa hari. Oke, nah Oke. di sini dikatakan bahwa anak manusia itu harus ditinggikan seperti bagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun. Pada masa itu, saat bangsa Israel dihukum Tuhan dengan ular di padang gurun yang mematuk mereka, sehingga banyak yang kemudian mati. Dan saat Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka, maka Tuhan memberikan cara supaya mereka itu bisa disembuhkan, yaitu dengan membuat ular tembaga yang ditaruh di atas tiang. Nah, siapapun yang terpatok ular melihat ke ular tersebut yang dipancangkan itu, maka mereka akan sembuh. Nah, ini dikatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan sama seperti itu. Ini sebetulnya mau menjelaskan bagaimana anak manusia itu nanti ditinggikan dalam artian caranya mati, caranya menggenapi hukum Taurat, yaitu dengan disalibkan, Dipancangkan di atas tiang, di atas salib. Begitulah yang akan terjadi. Dan siapa yang melihat kepada anak manusia, yang akan memandang pada anak manusia, mereka itulah yang akan diselamatkan. Memandang di sini dalam artian adalah melihat dan percaya kepada anak manusia. Kita lanjutkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, kalau kita melihat di ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dalam bahasa aslinya sebenarnya disebutkan karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Jadi, mengasihi, kalau kita tahu mengasihi adalah bentuk kata kerja. Jadi, atau tindakan. Dan kata kerja me berarti aktif. Jadi, ada tindakan aktif Allah yang begitu besarnya mengasihi dunia ini. Disebutkan begitu besar karena di dalam bahasa aslinya kasih di sini adalah agape. Agape adalah kasih yang tanpa syarat. Unconditional love, tanpa syarat. Sehingga dikatakan di sini begitu besar. Sebesar apa? Sebesar bahwa Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal dikaruniakan. Kita lihat di ayat yang ke-17 ditegaskan lagi. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Jadi di sini mengutus anaknya untuk apa?
untuk menyelamatkan dunia. Saking Allah mengasihi dunia ini. Nah, tujuannya apa? Allah mengutus anaknya, mengaruniakan anaknya ini turun ke dalam dunia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini diulang beberapa kali. Kalau kita lihat dari ayat yang ke-15, di situ disampaikan. Ayat yang ke-16 ini ditekankan sekali lagi. Dan ayat yang ke-18 merupakan penegasan dan penjelasan dari ayat yang disebutkan itu. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini luar biasa. Jadi supaya setiap yang percaya, sekali lagi kuncinya adalah percaya. Jadi setiap yang percaya tidak akan dihukum. Kita tahu di ayat yang lain juga disebutkan bahwa upah dosa ialah maut. Ya, kebinasaan. Tetapi setiap orang yang percaya kepadanya, kepada anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam pembacaan baru saja, itu ditekankan sekali. Kata percaya ini diulang beberapa kali. Demikian juga diselamatkan dan hidup yang kekal, memperoleh hidup yang kekal. Berarti ini adalah hal yang sangat penting. Untuk kita bisa memperoleh hidup yang kekal dan diselamatkan itu, kita harus percaya. Percaya pada siapa? Anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah yang mana? Anak tunggal Allah ya cuma satu, namanya anak tunggal Allah. Dan dialah yang turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Siapa dia? Namanya Yesus. Melalui Yesus saja, percaya kepada Yesus saja, maka kita akan diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Amin. Bahkan dikatakan, percaya tidak dihukum, tapi tidak percaya dia sudah di bawah hukuman. Di bawah hukuman artinya hukuman itu siap diberikan. Masih ada kesempatan sampai dengan ajal menjemput, sampai dengan kita mati jasmani. Jadi inilah kesempatan kita. Inilah panggilan untuk kita semua. Percaya diselamatkan atau menolak untuk percaya dan terima hukuman. Kami berdoa semoga semua yang mendengar, melihat video ini menjadi percaya pada Tuhan Yesus dan diselamatkan, terima hidup yang kekal. Amin. Kita lanjutkan. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saat manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia akan selalu ada dalam dosa, kecuali ada terang itu datang, dan mereka mau menerima terang itu. Di sini dikatakan, karena manusia itu sudah hidup di dalam dosa, maka mereka hidup dalam kegelapan. Saat terang itu datang, maka dosa-dosa mereka akan terlihat. Kejahatan mereka akan terlihat. Nah, apa yang akan dilakukan? Saat terang itu menerangi dan kita mulai menyadari bahwa hidup kita ini jahat, hidup kita ini dosa. Pilihan apa yang akan kita ambil? Apakah kita kemudian datang kepada terang itu supaya dosa kita ini semua terlihat dan kita kemudian bertobat mengaku dosa dan kemudian kita ikut di dalam terang supaya kita diubahkan menjadi manusia yang lahir baru, hidup oleh tuntunan roh, dan kita hidup di dalam terang, karena di sini dikatakan kita melakukan perbuatan benar di dalam Allah, di dalam Allah yang adalah roh, dan kita melakukan seluruh perbuatan benar itu karena roh yang baru yang sudah Tuhan berikan pada kita. Atau pilihannya seperti yang tulis di sini, akankah tetap memilih berada di dalam kegelapan karena sudah terlalu nyaman dengan dosa-dosa
dan kenikmatan dunia ini yang sudah diberikan oleh si jahat. Pilihan ada pada kita. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan sangat mengasihi manusia. Bagaimana Tuhan sangat mengasihi dunia ini. Sehingga bahkan anaknya tunggal diberikan pada kita. Supaya kita memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Pilihan ada di tangan kita. Akankah kita akan percaya pada Tuhan? Akankah kita akan percaya pada Tuhan Yesus? Dan menerima hidup yang kekal? Satu kesaksian saya mengenai ayat Yohanes 3 ayat 16 ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Di suatu keadaan, di suatu momen kehidupan saya pernah baper pada Tuhan. Saya melihat banyak orang diberkati, banyak orang yang menurut pemandangan mata saya ini mereka begitu diberkati Tuhan, begitu dikasihi dan disayangi Tuhan. Dan itu membuat saya baper. Saya terus bertanya sama Tuhan, Tuhan apakah Engkau mengasihiku? Tuhan apakah Engkau mengasihiku? Itu menjadi teriakan dalam hati saya, menjadi teriakan dalam mulut saya. Terus terngiang, saya beberapa hari, mungkin bahkan beberapa minggu, dalam kesendirian saya, dalam keadaan saya sering dalam aktivitas-aktivitas saya, itu terlintas dalam hati saya dan saya akan mengatakan, oh Tuhan, apakah Engkau mengasihiku? Tuhan, apakah Engkau mengasihiku? Hingga suatu saat dalam perjalanan saya dari Bandung ke Jakarta dalam mobil, hati saya berteriak, Tuhan, apakah Engkau mengasihiku? Oh Lord, do you love me? Do you love me, oh Lord? Dan ada firman yang muncul dalam hati saya. Ada suara yang muncul dalam hati saya. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Yohanes 3 ayat 16. Itulah yang Tuhan katakan. Kalau kita bertanya, Tuhan apakah Engkau mengasihiku? Kasih Tuhan untuk kita semua sama. Tuhan mengasihi kita dengan kepenuhannya. Tidak membedakan orang berdosa, orang yang suci. Semua dikasihi Tuhan sama. Kenapa? Karena Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal ini. Bukan memilih-milih. Akan tetapi bagi semua orang. Dikatakan di sini bahwa ia datang bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Kita semua punya hak yang sama. Kita semua punya kesempatan yang sama untuk terima keselamatan itu. Bagaimana pilihan kita? Kuncinya adalah Percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tuhan, kami mau percaya, Tuhan. Karena Engkau sangat mengasihi kami. Karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, anak tunggal Allah yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Kami terima saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi siapapun yang melihat, mendengarkan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima, percaya bahwa Yesus adalah jalan bagi keselamatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. itu sambal kita hari ini. Allah begitu mengasihi dunia ini, di mana kita ada di dalamnya. Kuncinya adalah percaya. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita beroleh keselamatan. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.